Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Jabri Binyamin Siwabesi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah hari ini dengan mengingat pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk kembali. Mari berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami berterima kasih kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa, di saat kami berterima ngampunan-Mu, mampukanlah kami untuk mengampuni orang lain. Di saat kami menerima kasih-Mu, mampukanlah kami untuk mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh-musuh kami. Di saat kami menerima berkat-berkat-Mu, mampukanlah kami untuk memberkati orang lain. Bapa, kami sungguh menyadari bahwa keberhasilan kami semua adalah semata-mata berkat anugerah pertolongan-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kemenangan perlombaan bukanlah untuk orang yang cepat, namun oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami, yang memampukan kami untuk hidup
berkemenangan dalam segala perkara yang Kau izinkan. Penuhilah kami dengan roh-Mu, perbaharui kami dengan rahmat-Mu setiap hari. Berikan kami hati yang senantiasa haus dan lapar dan rindu akan diri-Mu. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu dan ingin selalu bergaul akrab dengan-Mu. Jadikanlah setiap saat dalam hidup kami saat-saat indah dan mesra bersama-Mu. Kami yakin dan percaya di saat kami berbalik mengikut pada jalan-Mu, maka berkat-Mu senantiasa ada pada kami. Tuntunlah setiap kami yang berdoa dalam nama-Mu, sinarilah kami dengan wajah-Mu, dan berikan kami kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di masa-masa pandemi yang membuat kami ada keterbatasan. Tapi kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah minggu ini. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu, untuk itu kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati dan boleh kami lakukan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik dan baik, di mana pada saat ini kita semua masih berperang melawan pandemi COVID-19. Dan bukan kita saja, tapi sampai ujung dunia, bangsa-bangsa lain pun berperang melawan pandemi COVID-19 yang memberikan keterbatasan bagi kita semuanya dalam segi sosial, kehidupan, bahkan aktivitas-aktivitas lainnya. Bahkan juga menimbulkan rasa takut, bahkan kehilangan beberapa orang-orang terkasih di antara kita. Namun, kita harus menyatakan bahwa Tuhan itu baik dan baik bagi kita, karena kita masih menyelenggarakan ibadah pada hari Minggu ini dengan hati yang penuh sukacita dan penuh harap akan berkat Tuhan. Untuk itu ya Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangatlah kita berbahagia apabila kita duduk bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati firman Tuhan yang kita baca, bahkan kita akan renungkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada kesamaan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dengan situasi yang kita rasakan, kita alami. Bahkan secara tidak kebetulan bahwa perikop ini diambil kitab Hosea, yang nama Hosea juga menjadi satu nama gereja GPIB Hosea, jemaat-jemaat atau Bapak Ibu sekalian berjemaat di GPIB Hosea. Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, apa hubungannya dengan satu peribahasa ini? Kalau kita melihat kitab Hosea adalah menceritakan Nabi Hosea dan istrinya, bahkan bangsa-bangsa Israel. Nabi Hosea dalam Alkitab dijelaskan bahwa Hosea bin Beri melayani umat Israel pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hezkia, raja-raja Yehuda, serta pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel.
Kalau kita telisik lagi, ada yang menarik di dalam isi kitab Hosea. Saya katakan lagi, satu bentuk peribahasa, ada sebab, ada akibat. Itulah yang menggambarkan isi kitab Hosea, di mana berisi satu bentuk situasi yang tidak menyenangkan bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah, yang merasa dibuang, yang menjalani penghukuman, namun di dalamnya juga tertulis ada pemulihan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang menarik juga di dalam pencatatan kitab Hosea ini dan isinya. Mengapa seorang nabi harus memilih seorang perempuan sundal dalam mengikat perkawinannya? Dan perempuan sundal itu adalah Gomer. Banyak yang bertanya-tanya dan terheran-heran kalau kita membacanya. Bagaimana mungkin seorang nabi yang lemah lembut menikahi seorang perempuan sundal, Gomer? Padahal Nabi Hosea juga bisa dikatakan setara dengan Yeremia, Nabi Yeremia dalam Perjanjian Lama, dan dengan Yohanes pada Perjanjian Baru, di mana Nabi Hosea dikuasai oleh kasih Allah yang tak terbatas dan tak berubah. Sehingga seperti yang saya katakan lagi, ada yang menarik pada kitab Hosea ini. Seorang nabi mengikat perjanjian perkawinan dengan perempuan sundal. Nabi Hosea diberikan Tuhan waktu untuk melayani bangsa Israel selama 40 tahun. Dan tepatnya di wilayah kerajaan Israel Utara. Sebagai orang percaya, kita harus melihat bahwa isi daripada kitab Hosea adalah melambangkan hubungan antara Tuhan Allah dan umatnya, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Allah. Sehingga satu narasi yang di dalam Alkitab, di dalam kitab Hosea ini diwujudkan satu bentuk perkawinan antara Nabi Hosea dan Gomer. Nabi Hosea merupakan satu simbol, adalah sosok Allah. Dan si Gomer merupakan satu bentuk gambaran umat Israel yang tidak setia. Dan sangat gamblang dan tegas umat Israel ketika itu harus menjalani penghukuman karena dosa-dosa yang dilakukannya, dan membuat bangsa Israel menderita dan sengsara di dalam pergabungan yang sekian lamanya. Hukuman yang didapatkan oleh umat Israel bukanlah hukuman sebatas pembuangan, tetapi mereka akan mendapatkan penghukuman berupa kelemahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita harus mengenal paparan daripada
kitab Hosea ini, di mana kita harus mengenal otoritas Tuhan. Tuhan tidak akan mentolerir kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat umatnya. Dan itulah apa yang dilakukan Allah adalah Allah yang maha adil. Siapa yang bersalah akan mendapat penghukuman, yang benar akan mendapatkan berkat. Namun di sisi lain kita juga harus mengatakan bahwa Allah adalah sumber kasih, di mana Allah memulihkan, Allah melakukan pengampunan ketika umatnya memohon, bahkan menyesal akan kesalahan yang diperbuat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksud penghukuman Allah bagi bangsa Israel dalam pembacaan ini? Sebuah penghukuman tentunya memiliki maksud tertentu. Penghukuman yang didapatkan oleh bangsa Israel hanya bertujuan agar bangsa Israel, yaitu umat pilihan Allah yang sudah terikat perjanjian dengan Allah itu sendiri. Bagaimana bangsa ini bisa hidup kembali dengan jalan yang benar, jalan yang lurus, yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini juga kita mengenal sekali lagi Allah itu tegas dan anti dosa, anti kecemaran, anti ketidaksetiaan. Namun Allah juga menunjukkan kasih yang tak terbatas. Nah, persoalannya kita adalah bagaimana kita berjalan kembali ke jalan yang benar. Ketika kita merasakan satu penghukuman, satu penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, penghukuman seringkali dipandang sebagai momok yang menakutkan dan akhir dari segalanya. Banyak dari kita yang takut menghadapi penghukuman. Dan orang-orang percaya pun sepertinya tidak menginginkan hal ini terjadi. Dan penghukuman itu bisa berbentuk secara moral, sosial, dan sebagainya. Namun satu hal yang harus diketahui bagi kita semuanya, bahwa penghukuman dari Allah adalah rancangan terbaik untuk kita sebagai orang percaya. Penghukuman yang kita alami dimaksudkan untuk memperbaiki segala sesuatunya yang salah dan bertumbuh menjadi seorang atau sosok yang dewasa serta mawas diri. Dengan kata lain, agar kita tidak terjerumus atau mengulangi kesalahan dan perbuatan yang salah dan sama, mengulang, bahkan jatuh kembali ke dalam penderitaan dan penghukuman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita yang saya akan sampaikan. Ada dua sahabat remaja yang sangat mengikat persahabatan itu dengan baik. Namun kedua remaja ini mempunyai latar belakang yang berbeda. Satu remaja
berkeluarga yang cukup, bahkan tergolong mampu dan kaya. Sedangkan satunya adalah sangat sederhana. Dalam perkembangan dan perjalanan hidupnya, satu ketika kedua remaja ini melakukan satu bentuk pelanggaran, atau bentuk kriminal ringan, dan melakukan satu perbuatan yang tanpa disadari ataupun disadari karena biasa remaja ingin melakukan sesuatu yang baru. Namun tidak disadari bahwa perbuatan kedua remaja ini melanggar hukum. Dan terungkaplah kejahatan itu dan diproses secara hukum. Pada satu ketika pihak penegak hukum memanggil kedua orang remaja ini. Karena kriminal ringan, maka ada pembinaan dari pihak kepolisian atau penegak hukum terhadap kedua remaja ini. Maka dipanggillah kedua orang tua dari remaja ini. Dan orang tua yang remaja mampu dan kaya ini langsung menyelesaikan dengan uang tebusan, sehingga anaknya malam itu juga keluar dari sel tahanan kepolisian. Namun ketika ditanya orang tua yang remaja yang sangat sederhana dan tidak mampu ini, orang tua tersebut menyatakan, biar anak saya berada di dalam tahanan. Dan selanjutnya remaja yang ada dalam tahanan ini selesai menjalankan hukuman. Tapi di saat-saat kemudian ketika dia keluar, sahabatnya pun kembali masuk ke penjara oleh karena kesalahan yang sama. Dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa pertobatan atau penghukuman membawa satu pertobatan yang baik. Satu sisi orang tua mendidik anaknya untuk tidak mau dihukum, sehingga dia tidak memiliki kesadaran bagaimana harus menyesali perbuatannya. Dan satu sisi remaja dan orang tua yang satu mendidik anaknya supaya dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Dan terbukti remaja yang harus dihukum menjadi satu sosok remaja yang mempunyai mawas diri yang lebih baik, memiliki pengertian bahwa melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran adalah hal yang tidak dibenarkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemulihan yang diberikan kepada Allah, kepada kita sebagai orang percaya adalah pemulihan yang nyata, pemulihan yang membangun. Penghukuman dan pemulihan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemulihan yang dimaksudkan Allah adalah mendapatkan berkat, yaitu perubahan perilaku hidup untuk lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya ingin menyampaikan terulang perbuatan dosa yang sama atau tidak. Itu tergantung dan terukur dari kualitas
pertobatan dan komitmen kita menuju hidup baru. Sebagai contoh, kita sama-sama menyaksikan bagaimana yang diakui bahkan dikumandangkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Sebab aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah satu deklarasi Rasul Paulus. Setelah dia melakukan kejahatan yang luar biasa, dan dia dipakai Tuhan, dia dipulihkan. Dan Rasul Paulus mengikrarkan bahwa apa yang aku lakukan dalam hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan sebagai komitmen Rasul Paulus di dalam hidupnya adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, ada perubahan yang besar, ada komitmen yang kuat ketika kita menyesali, malu, bahkan mengakui perbuatan-perbuatan dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita sampaikan kepada Tuhan untuk bertobat dan berkomitmen untuk memulai hidup baru. Itu yang saya katakan kualitas pertobatan yang memberikan berkat bagi kita. Sehingga di kedepannya kita dapat bertumbuh kuat dan mawas diri, tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jemaat Tuhan, kami persilakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan mengingatkan bagi kami bahwa kami seringkali melakukan pelanggaran, bahkan dosa yang sama, dan mengulang lagi. Kami seperti orang yang harus dan bahkan setiap hari melupakan bahwa siapa Engkau. Dan pada hari ini kami mengenal Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang maha kasih, Allah yang menghukum setiap perbuatan-perbuatan dosa umatnya. Tapi Allah juga yang memulihkan umatnya ketika masuk dalam pertobatan. Untuk dia Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam hidup kami, hari ini dan ke depannya, biarlah kami dituntun oleh Tuhan menjadi orang yang bertumbuh secara dewasa dalam iman, dewasa dalam sikap dan perilaku dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami. Kami percaya ketika kami memohon pertolongan Tuhan, kami diarahkan Tuhan berjalan lurus di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan satu bentuk teladan dari Nabi Hosea yang menggambarkan Tuhan yang penuh cinta kasih. Dan begitu juga kami bersyukur dan berterima kasih, kami diingatkan pada dasarnya kami adalah manusia yang berdosa melalui Gomer istrinya. Dan di dalamnya kami sangat bersyukur bahwa Tuhan membimbing kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan saja di dalam hidup-hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini bangsa kami masih berjuang dan berperang melawan penyebaran COVID-19. Kami masih mengalami keterbatasan, kami masih mengalami kesulitan, bahkan kami kehilangan pekerjaan, kami kehilangan penghasilan, bahkan kami kehilangan saudara-saudara kami terkasih. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan akan memulihkan bangsa kami, bahkan memulihkan bangsa-bangsa di dunia terhadap pandemi COVID-19. Untuk itu kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dan secara khusus Satgas COVID-19, gugus tugas nasional COVID-19, untuk menjalankan segala himbauan, segala penanganan, bahkan solusi untuk bagaimana
penyebaran COVID-19 ini tidak berlanjut. Dan Tuhan berkati anak-anak Tuhan ketika dengan penuh hikmat Tuhan berikan untuk memberikan bahkan menyediakan vaksin yang kami mendengar untuk akhir tahun mulai diberikan bagi kami semua. Bapa di surga, kami percaya bahwa di balik semuanya ini ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami semuanya. Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan kesetiaan bagi kami dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jauhkan kami sebagai seorang yang bebal, orang yang tidak menghargai bagaimana usaha pemerintah untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID. Biarlah kami tertib dalam hidup kami, baik itu dalam keluarga, di dalam berkarya, bahkan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di dalamnya kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang harus menjalani isolasi mandiri bahkan perawatan medis. Tuhan berkati, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan Tuhan juga berikan kekuatan, semangat, bahkan berkat bagi seluruh tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 ini. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan juga memberkati segala upaya kerja mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-Mu, GBIB Hosea. Biarlah di dalam situasi seperti ini, kami tetap bergandengan tangan, bahkan hati kami selalu berdoa bagaimana keberlangsungan ibadah walaupun secara virtual tetap harus berlangsung. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam menyelenggarakan ibadah secara virtual ini. Tuhan berkati setiap perlengkapan peralatan yang ada. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami semuanya, jemaat GBIB Hosea. Tuhan berkati Bapak Pendeta JF Lontong, serta istri dan keluarga. Tuhan berkati setiap majelis dan keluarga mereka masing-masing. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami ini. Dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik, baik dan baik. Dan biarlah kami pegang dan kami tanamkan di dalam keluarga kami akan pengenalan Tuhan, yang dimana Tuhan selalu mengasihi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan biarlah doa dan permohonan kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat dan menyaksikan pelayanan kasih dari Saudara Norman dalam pujiannya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 13-15 yang menyatakan, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah kuucapkan bibirku. Dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah, korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 82 ayat 1, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Jeffrey Benyamin Siwabesi dan Saudara Ats Norman Wambro, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-19 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sidang Majelis Jemaat diadakan secara virtual pada hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB dengan agenda laporan ketua-ketua bidang terkait evaluasi triwulan kedua bulan Juli 2020 sampai September 2020, program kerja dan anggaran 2020 sampai 2021. Pemberitahuan, semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup BA
dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan kode QR yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup perenungan dan doa dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikan kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Hidupku disatu oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya kiranya hatiku walau aku cemas ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia bagi seluruh hidupku. Ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.